Salam, puji dan syukur kepada Allah Bapa kita di surga. Karena kasih dan kemurahannya, kita masih dipelihara sampai hari ini dan kembali dapat menikmati suasana Natal, kelahiran Sang Juru Selamat, meskipun dengan keadaan yang berbeda karena pandemi COVID yang terjadi saat ini. Namun kiranya kita tetap semangat dan tetap bersuka cita menikmati Natal di tahun ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini di rumah masing-masing, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Meskipun dalam keadaan serba terbatas, kita percaya Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umatnya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Liturgi yang kita gunakan pada minggu hari ini adalah liturgi Hari Raya Natal, dan pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Mumbu Gusti Gunawan STH. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 3010202009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya kasih setia Tuhan selalu mengiringi langkah hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus menolong dan menjaga kita semua. Amin. Salam. Selamat hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita. Seperti yang dikatakan malaikat, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat berdiri
dan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 99, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang makam, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenan, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyata Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Ibadah Hari Raya Natal ini jadi di dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kembali kita akan memuji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 72, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Siapa gerangan Sang Raja? Ibu
pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia, menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tetaplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Hai siarkan di gunung. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang kudosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau masih beri kami kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan ini kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud rencana-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Mazmur 97 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 dengan perikop Tuhan adalah Raja. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang megahkan diri karena berhala-berhala, segala alas sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Bapak Ibu, masa raya Natal yang berbahagia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan di masa Natal ini. Kami boleh terus beribadah kepada Tuhan walaupun secara virtual seperti ini. Tapi kami percaya kami dituntun oleh Tuhan dan kuasa berkat Tuhan yang menolong memampukan kami sehingga iman kami boleh terus bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan. Pada sukacita Natal saat ini kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami sehingga setiap perkataan firman Tuhan boleh kami pahami dan mengerti, terlebih ketika kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasa menjadi dasar perenungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-20 yang berdasarkan perikop gembala-gembala. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, masyarakat Natal yang berbahagia. Kita boleh bersyukur pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga kita. Walaupun secara virtual di rumah masing-masing secara mandiri, berkelompok di rumah, dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita yakin dan percaya inilah kuasa Tuhan yang senantiasa menuntun kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, memang kita menyadari bahwa tanggal 25 Desember adalah sukacita besar bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena pada masa ini kita merasakan anugerah yang begitu berharga bagi kita karena Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Ia mau datang kepada kita walaupun pada saat itu dengan kehadiran bayi mungil menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas pada saat ini yang kita baca dari pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-20 yang mendasari perenungan kita dalam perayaan Natal tahun ini, tanggal 25 Desember, yang dengan tema adalah kasih yang berkorban. Dalam Injil Lukas tersebut, Bapak, Ibu, Saudara, Allah mengutus malaikatnya untuk memberitahukan tentang kelahiran Juru Selamat kepada para gembala. Dengan hal itu Allah berbicara kepada setiap manusia dengan bahasa yang dapat dipahami. Bapak, Ibu, Saudara, berita itu adalah keselamatan yang besar kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia. Sehingga dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, kita pasti bertanya, siapakah para gembala ini? Kisah kunjungan malaikat ini membuka bagi kita pengenalan akan tentang para gembala. Di dalam teks Alkitab, gembala adalah sebuah pekerjaan pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada orang-orang yang memiliki ternaknya sendiri, atau ia bisa menjadi gembala bagi ternak orang lain. Tetapi pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara, gembala-gembala ini terkadang adalah mereka dapat digolongkan dengan golongan kelas bawah. Karena mereka adalah orang-orang yang jarang tinggal di rumah. Kenapa? Karena mereka bersama dengan kawanan ternak mereka, bersama dengan domba-domba mereka. Dan sifat ciri gembala biasanya mereka menjaga siang dan malam. Mereka memberikan yang terbaik kepada hewan gembalaan mereka, ternak-ternak yang mereka miliki. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan pekerjaan ini dalam kategori pada saat itu adalah kategori yang sangat berbahaya dan sangat berat. Nah, pada saat ini dikatakan bahwa ketika para malaikat menjumpai para gembala ini, Bapak, Ibu, Saudara, mereka sedang bekerja keras. Mereka sedang tinggal di padang dan sedang berjaga-jaga, dan Allah menghampiri mereka. Dan kehadiran Allah ini bersifat permanen di dalam diri yang dikatakan Immanuel. Pertanyaan yang besar yang muncul adalah mengapa Allah melakukan hal ini, meninggalkan kemuliaan sorga, menghampiri manusia dalam diri Yesus Kristus, serta berbicara kepada kaum lemah yang tak berdaya, orang miskin, dan dikatakan bahwa mereka tidak mendapat pandangan dari khalayak orang banyak pada saat itu, untuk memberitakan kasih karunia besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia, keselamatan yang besar bagi seluruh umat manusia. Jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara, ialah karena kasih yang diwujudkan Allah dalam kerelaan untuk berkorban bagi kebaikan dan keselamatan umat manusia yang dikasihinya. Allah mengasihi manusia dan para gembala yang dinyatakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan. Adalah hal yang menarik untuk kita renungkan pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, masa Natal yang berbahagia. Bahwa kasih Allah yang membebaskan manusia dari ketakutan. Itu yang pertama yang dapat kita pahami. Kenapa? Karena pada saat itu, ketika kabar yang besar itu disampaikan, gembala-gembala ini dalam situasi yang takut. Karena mereka melihat sesuatu yang di luar daripada nalar mereka. Sesuatu yang bagi mereka itu sangat aneh. Sehingga pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi di dalam Tuhan, wajarlah ketika mereka sangat ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin selama ini ada banyak ketakutan-ketakutan kita, tetapi berita sukacita Natal ini membawa kita dalam keberanian untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berita Natal membuka hati dan pikiran kita bahwa Tuhan menuntun dan mengarahkan kita. Malaikat berkata kepada gembala-gembala pada saat itu supaya mereka jangan takut. Mereka yang biasanya berani mengambil tindakan ketika ada perampok, orang yang mau maling, kemudian ada hewan-hewan buas. Tapi pada saat ini mereka ketakutan. Oleh sebab itu,
Para malaikat ini mengatakan, jangan takut. Ada berita sukacita yang disampaikan kepada umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dari teks firman Tuhan. Kita mengalami situasi-situasi sulit pada masa kini. Pandemi COVID-19, pandemi ini adalah pandemi global, melanda seluruh dunia, sehingga membuat kita terbatas, bahkan memunculkan ketakutan-ketakutan bagi kita. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada sukacita besar dari perayaan Natal tahun ini. Bahwa Allah menyertai kita. Ia Immanuel. Ia menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Ia menyertai anak-anak kita. Artinya bahwa yang mengabarkan sukacita Natal dalam situasi saat ini. Mungkin kita mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami pergumulan, tantangan pergumulan yang hebat. Tetapi yakin ada Tuhan yang menolong kita, yang mengatakan jangan takut. Kita yakini bahwa ketakutan itu boleh ada, tetapi kita respon bahwa sukacita Natal ini mampu kita lewati dalam masa pandemi ini. Sukacita Natal ini mampu kita terlepas dari pergumulan dan tantangan, karena kita punya tekad, niat, motivasi bahwa ada Tuhan yang Immanuel itu bersama dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Ada Tuhan yang menolong kita. Kita lengkapi sukacita itu bahwa kita berani, kita yakin, kita percaya, dan kita taat dan setia. Ikuti aturan protokol kesehatan dan jangan takut untuk terus mencuci tangan. Jangan takut untuk tetap memakai masker. Jangan takut untuk tetap menjaga jarak. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, berita Natal saat ini. Kasih Allah memperlengkapi manusia dengan sukacita yang berlimpah. Yang dikatakan kepada para gembala pada saat itu, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, berita baik sepanjang sejarah manusia. Ini adalah kabar baik yang disampaikan oleh para malaikat kepada umat manusia, kepada seluruh bangsa-bangsa. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi telah lahir bagimu juru selamat. Seorang juru selamat yang telah lama kamu nantikan, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus adalah Kristus, Sang Mesias yang diurapi. Ia adalah Tuhan, Tuhan di atas segalanya. Ia adalah Raja yang berkuasa. Ia adalah Juru Selamat dan telah lahir bagi kita pada hari ini. Berita ini mendatangkan sukacita bagi alam semesta dan terlebih bagi umat manusia. Nah, itulah kita merasakan sukacita ini, tetapi kita rayakan dengan penuh ungkapan syukur karena kita sudah dilengkapi dengan sukacita yang berlimpah-limpah oleh kasih Allah. Kemudian seterusnya Bapak, Ibu, Saudara, kasih Allah dinyatakan dengan kepastian kehadirannya. Malaikat menghampiri gembala dan menyampaikan, memberitakan, memberi tanda bahwa akan dikatakan bahwa itu betul-betul terjadi. Bahwa di kota Daud, di Bethlehem pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan kepada para gembala bahwa akan mereka temukan seorang anak bayi yang terbaring di dalam palungan. Ini berita ini sungguh luar biasa Bapak, Ibu, Saudara, ditegaskan oleh para malaikat kepada para gembala pada saat itu. Ia katakan dan meneguhkan iman para gembala. Kamu akan menemukan dia dengan tanda ini. Ia akan terbaring di dalam palungan. Ini tanda adalah tanda yang sangat spesifik. Karena belum pernah seorang bayi yang baru lahir kemudian dibaringkan di dalam palungan. Di sebuah tempat yang sangat sederhana dan hina. Karena sesungguhnya ketika putra raja dilahirkan, seharusnya dia terlelap dalam sebuah ranjang istana, tetapi tidak, karena bayi itu dibungkus dengan lampin. Pada ayat yang ke-17, ketika mereka melihatnya, apapun yang dikatakan oleh malaikat Tuhan tepat seperti yang mereka lihat. Tidak ada perkataan Tuhan yang tidak ditepati. Semua seperti yang telah dijanjikan oleh kasih-Nya Bapak, Ibu, Saudara. Nah, sidang masyarakat Natal yang berbahagia,
Mari kita menghayati momentum Natal tahun ini. Allah mau hadir bersama-sama dengan kita, meninggalkan singgasana sorgawi yang ia miliki dan kerajaan. Ia dengan rela dan penuh kasih mau berkorban bagi kita. Oleh sebab itu kita merindukan Natal yang penuh arti bagi kita. Berita Natal tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara, yaitu yakni kasih Allah. Kesukaan besar akan kita nikmati dan rasakan di hari Natal yang kudus ini. Ketika kita dapat melaksanakan pesan Natal bagi dunia, yaitu membebaskan keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, di masyarakat, di gereja, bahkan bagi bangsa dan negara ini, untuk membebaskan orang-orang dari rasa takut, memberikan sukacita kepada setiap orang untuk melangkah, memberikan sukacita kepada orang untuk tetap teguh di dalam iman. Lakukan langkah-langkah yang lebih peduli dan mengasihi. Bagikan kebaikan dimanapun kita berada. Jangan takut karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Seperti perkataan malaikat yang menjadi sukacita atas penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Bahwa dikatakan kepada kita, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah sudah menyertai kita dengan penuh kasih-Nya yang berkorban. Sekarang bagian kita untuk berbagi. Kita juga harus mau rela berkorban, berbagi sukacita, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam momentum perayaan Natal tahun 2020 ini. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan telah berkorban bagi kami. Tuhan dengan rela, dengan penuh kasih mau hadir dalam dunia ini walaupun sangat sederhana. Bukan di tempat yang mewah, tetapi di kandang yang hina. Bahkan dibungkus dengan lampin, baring di dalam palungan. Tapi Tuhan mau hadir bersama dengan kami. Tuhan mau berbicara dengan kami. Tidak memandang rupa kami. Bahkan gembala-gembala Tuhan mau pakai untuk merencanakan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini biarlah kami bisa melaksanakan momentum Natal tahun ini yang dengan penuh kasih. Karena kami tidak akan pernah takut, kami akan berani karena sukacita Natal memampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran. Karena Engkau adalah Immanuel bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sebagai umat-Mu saat ini. Terlebih dalam syafaat kami saat ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Dalam pergumulan yang kami hadapi saat ini, yang dihadapi oleh bangsa negara ini, terutama dalam pandemi global COVID-19 ini. Tolong Tuhan Engkau mengurapi kami, mengurapi bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami sebagai masyarakat boleh merasakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kami percaya ada banyak pergumulan tantangan yang harus kami hadapi bersama dalam berbangsa dan bernegara. Tapi biarlah kami boleh disatukan di dalam kebinekaan. Biarlah kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia tetap utuh dalam kedamaian. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, biarlah bangsa negara hidup di dalam persaudaraan, saling mengasihi satu dengan yang lain.
walaupun ada banyak perbedaan dalam suku bahasa dan suku daerah maupun juga agama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi biarlah kami boleh hidup dalam kebersamaan itu, saling mengasihi satu dengan yang lain untuk mewujudkan kebinekaan, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan perdamaian. Terima kasih ya Tuhan. Terutama kami juga berdoa saat ini dalam momentum Natal tahun ini, gereja Tuhan boleh terus melaksanakan ibadah Natal. Mereka yang mampu untuk tatap muka bersama bertemu dalam gedung gereja, maupun yang secara virtual dalam merayakan Natal tahun ini. Ya Tuhan, biarlah momentum Natal tahun ini tidak akan pernah kehilangan makna, tapi biarlah terus menjadi kekuatan bagi kami memahami betapa besar kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hidup di dalam kami, karena Tuhan menyertai kami, karena Engkaulah Immanuel. Tidak peduli dalam situasi apapun yang kami miliki, yang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, baik suka atau duka, baik sulit ataupun senang, susah yang kami lalui, terutama dalam masa pandemi ini, tapi Tuhan bersama dengan kami. Kehadiran Tuhan tidak pernah ditandai dengan kemewahan, tapi bahkan dengan kesederhanaan. Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami seperti Tuhan telah hadir kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan hadir bersama dengan kami yang terbaring dalam palungan yang dibungkus dengan lampin. Dan kami percaya saat ini Tuhan hadir di tengah kesederhanaan kami dalam merayakan Natal. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami, yang memampukan jemaat Tuhan di seluruh dunia untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, diberkatilah jemaat dan umat-Mu, terlebih gereja-Mu yang bertumbuh di mana saja berada saat ini. Terutama gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, resort, dan jemaat. Para pemimpin sinode, Tuhan memberkati mereka yang melayani BPH majelis sinode, agar mereka dapat melayani dengan ketulusan hati demi perkembangan dan kemajuan gereja, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik para pendeta, penetua, diakon, para pikaris, pemberita, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu yang melayani. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh ungkapan syukur, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, terutama gereja Kalimantan Evangelis yang merayakan Natal tahun ini. Sukacita Natal senantiasa kami rasakan, karena Tuhan telah mengirimkan kepada kami malaikat yang sungguh luar biasa membawa kabar sukacita atas penyertaan yang sempurna, bahwa sesungguhnya anak dari Tuhan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah berita sukacita yang besar bagi kami Tuhan. Biarlah kami menyambut, merespon sukacita Natal ini penuh berkat-Mu, yang penuh dengan sukacita, penuh keberanian, penuh ungkapan syukur dan kesetiaan, seperti para gembala-gembala yang merespon berita Natal itu. Mereka bergerak, mereka bertindak. Begitu juga kami umat-Mu, gereja Kalimantan Evangelis, kami bergerak, kami bertindak lebih taat, lebih setia untuk melayani Tuhan, untuk memuji muliakan nama Tuhan. Begitu juga bagi gereja kami di tempat ini, di Resort Seruyan Hilir, Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati, mengurapi kami semua, sehingga kami hidup di dalam sukacita Natal. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Biarlah sukacita Natal ini memampukan kami untuk terus bergerak, memampukan kami untuk terus bertindak untuk Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan umat-Mu. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan juga mengalir kepada seluruh warga jemaat kami pada saat ini. Harapan dan cita-cita kami biarlah Tuhan yang dengar dalam seru dan doa kami yang kami sampaikan, terutama pada saat ini yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap harapan, cita-cita kami, pekerjaan, usaha kami. Biarlah Tuhan menganugerahkan berkat dan rezeki bagi kami semua jemaat Tuhan di tempat ini.
Biarlah kami semakin rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari godaan dosa yang menjerumuskan kami Tuhan untuk meninggalkan Engkau, meninggalkan persekutuan. Tetapi biarlah kami boleh terus setia, boleh terus mengasihi Tuhan, boleh terus percaya, taat kepada kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah sukacita Natal tahun ini menandakan kepada kami bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, kini sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, karena Engkaulah Immanuel, Engkaulah tempat kami, Engkaulah rumah kami, Engkaulah tempat ibadah kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi Maranatha. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah akan pengantar nas persembahan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Bapa, kami mau mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah limpahkan, curahkan kepada kami. Terimalah persembahan kami, berkatilah persembahan kami, agar semua ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu, untuk menyokong pelayanan pekerjaan-Mu, secara khusus di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Dengan penuh ucapan syukur, kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, kita nyanyikan bait pertama dan seterusnya. Alam raya berkumandang. Oh
Bapak, Ibu, Saudara dikasihi dalam Tuhan, sedang masalah Natal yang berbahagia, kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang Resort GKI Seruyan Hilir mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Pincanto mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Shalom, kami keluarga Mentengel Bris mengucapkan Selamat Natal dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami keluarga besar Sutrisman mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Darmadi, Ketua Tim Protokol Kesehatan Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang. Atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama tim Protokol Kesehatan mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari tahun 2021 kepada seluruh jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada saat ini. Kiranya kasih Natal terus ada dalam hati kita. Kasih dan persaudaraan mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih persaudaraan kita mewujudkan bahwa hidup kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Pada pandemi saat ini, ingatlah 3M. Kita harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di akhir kata, saya mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Immanuel Allah menyertai kita.